Menit bermain berkurang, Aguero minta Phil Foden bersabar. Mantan bintang Manchester City, Sergio Aguero menasihati Phil Foden. Pemain muda Man City itu diminta supaya bersabar usai menit bermainnya berkurang. Setelah promosi ke tim utama pada 2017-2018, Foden berangsur-angsur menjadi pemain yang lebih penting. Foden telah mencetak 45 gol dan 29 assist dalam 143 pertandingan Man City dalam 3 musim terakhir. Meski demikian, kesempatan bermain Foden menyusut saat Man City memenangi treble di musim lalu. Pemain internasional Inggris itu hanya dimainkan sebagai starter 29 kali dari total 48 pertandingan yang dilakoninya, lebih sedikit daripada 2 musim sebelumnya. Aguero meyakini situasi Phil Foden masih sangat mungkin berubah seperti yang pernah terjadi pada Aymeric Laporte, Raheem Sterling, Kyle Walker, dan Bernardo Silva. Foden mesti bersabar menunggu gilirannya karena Pep Guardiola tahu cara memanfaatkan pemain-pemainnya. Phil Foden itu adalah salah satu pemain terbaik yang pernah bermain denganku. Dan aku pernah bermain dengan banyak pemain yang sangat bagus. Tapi Phil Foden sangat membuatku terkejut karena dia tuh masih sangat muda. Aku bertemu dia ketika dia masuk ke tim utama saat masih berusia 16 atau 17 tahun. Dia sudah punya bakat yang tidak dimiliki anak-anak di usia 16 atau 17 tahun. Kurasa dia harus tetap kalem karena pada akhirnya Guardiola itu memang pelatih yang seperti itu. Coba ingat-ingat pemain-pemain seperti Laporte yang pernah tidak tergantikan selama 2 tahun. Riyad Mahrez, Sterling pernah tidak tergantikan selama 3 tahun. Kemudian mereka tidak pernah bermain. Kyle Walker sampai 2 tahun lalu adalah bek kanan pilihan pertama dan sekarang dia bukan. Bernardo Silva ketika bergabung ke City, dia selalu bermain di awal, kemudian selama 1 atau 2 musim, dia tidak terlalu banyak bermain dan sekarang dia tidak tergantikan. Guardiola itu seorang pelatih yang tahu bagaimana membaca momen-momen pemainnya dan dengan Guardiola, satu-satunya hal yang harus Anda punya adalah kesabaran dan menunggu giliran Anda. Phil Foden masih sangat muda dan masih punya banyak untuk dibuktikan. Jadi kurasa di musim ini akan cukup berguna untuk Guardiola. Guardiola konfirmasikan kedatangan Gvardiol ke skuad Man City. Pelatih Manchester City Josep Guardiola mengkonfirmasikan bahwa Josko Gvardiol kini tinggal selangkah lagi merapat ke Etihad Stadium dari RB Leipzig. Man City mencari bek tengah baru sejak musim 2022-2023 lalu. The Citizen kemudian dikaitkan dengan Gvardiol. Bek asal Kroasia itu sendiri sebelumnya juga dikaitkan dengan klub lain. Akan tetapi mereka mundur karena keder dengan bandrol tinggi yang dipasang Leipzig. Namun City tak gentar, mereka terus berusaha menegur Leipzig agar segera bersedia melepas Gvardiol. Manchester City kemudian menggelar negosiasi personal dengan pihak Josko Gvardiol. Lebih tepatnya dengan agennya. Negosiasi pun berlangsung dengan lancar. Pada bulan Juni tahun 2023 kemarin, Gvardiol sepakat menerima tawaran pihak City. Di sisi lain mereka terus berusaha menegur pihak Leipzig. Klub Jerman itu sendiri sebenarnya enggan melepas sang bek dan jika ada yang memaksa maka mereka harus menebusnya sekitar 100 juta euro. Pada akhirnya ada kabar bahwa kesepakatan sudah dicapai antara Manchester City dengan RB Leipzig. City disebut siap memboyong Josko Gvardiol dengan bandrol 90 juta euro. City dan Leipzig pun dikabarkan sudah menandatangani semua dokumen yang diperlukan untuk menuntaskan transfer tersebut. Kabar kedatangan Josko Gvardiol tersebut ditanyakan pada Josep Guardiola. Ia pun mengkonfirmasikan bahwa sang bek akan segera gabung Manchester City dari RB Leipzig. Ia mengkonfirmasikan Gvardiol sudah di Inggris. Pemain 21 tahun itu juga sedang menjalani tes medis. Josko Gvardiol sedang melakukan tes medis. Mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan kesepakatan dalam beberapa hari ke depan, ucap Guardiola seperti dilansir Fabrizio Romano. Arsenal diklaim bakal jadi pesaing terberat bagi Manchester City. Mantan bek Liverpool, Glenn Johnson mengklaim Arsenal akan menjadi pesaing terberat bagi Manchester City di Liga Primer musim depan. Apa alasannya?
Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Manchester City begitu mendominasi di Liga Primer dalam 6 musim terakhir. Hal itu bisa terlihat dari keberhasilan mereka memenangkan 5 trofi juara, di mana dalam 3 musim terakhir mereka berhasil menjadi yang terbaik. Pada musim lalu Man City sebenarnya sempat menunjukkan penampilan yang kurang mengesankan di awal kompetisi. Bahkan mereka sempat tertinggal dari Arsenal yang sukses memimpin klasemen di sebagian besar musim. Untungnya pada paruh kedua musim lalu, Man City tampil begitu mengesankan. Mereka nyaris tak bisa dihentikan oleh para rivalnya hingga berhasil menjadi yang terbaik. Akan tetapi pada musim depan, Glenn Johnson meyakini City tidak akan mudah untuk menjadi juara Liga Primer. Johnson menyebut The Gunners akan menjadi penantang terberat City usai mereka mendatangkan sejumlah pemain baru seperti Declan Rice, Kai Havertz, dan Jurgen Timber. Meski demikian, Johnson menyebut tim lainnya seperti Chelsea, Liverpool, dan Manchester United berpeluang untuk menjadi salah satu penantang tim arahan Pep Guardiola. Aktivitas transfer seperti itu merupakan sebuah pertanda baik dari klub. Mereka ingin membuktikan bahwa musim lalu bukanlah sebuah kebetulan. Saya tidak percaya bahwa Man City akan takut dengan aktivitas transfer Arsenal. Namun mereka akan menyadari bahwa Arsenal dan tim-tim besar lainnya akan berkembang. Chelsea dan Liverpool tidak akan seburuk musim lalu dan Manchester United akan membaik. Jadi tiba-tiba Anda kembali memiliki 6 tim yang bersaing untuk posisi 4 besar Liga Primer lagi. Tapi Man City tidak akan mengkhawatirkan tim manapun karena jika mereka tampil baik, merekalah yang harus dikalahkan. Namun sepertinya Arsenal akan semakin menutup jarak. Resmi Manchester City jual striker top skor EPL 2 ke Ajax. Ajax resmi mengangkut penyerang top skor Manchester City dengan nilai mencapai 19 juta euro. Manchester City telah resmi melego penyerang muda tajam Carlos Berges ke Ajax Amsterdam dengan nilai transfer yang bisa menyentuh total 19 juta euro. Pemain 19 tahun kelahiran Portugal itu tanda tangani kontrak hingga 2028 di Johan Cruyff Arena. Berges berperan penting membawa tim Man City U21 menjuarai Liga Primer 2, level teratas sepak bola junior Inggris musim lalu. Dia memungkas kompetisi sebagai top skor dengan catatan 21 gol dari 24 penampilan, termasuk memborong 4 gol sekaligus ke gawang Manchester United dalam kemenangan derby 6-1 untuk The Citizens. Dalam kesepakatan ini, City mencantumkan klausul pembelian kembali sebagai langkah antisipasi jika Borges bersinar bersama Ajax dan mereka berminat memboyongnya lagi. Selain itu, tertera pula detail sell-on clause yang membuat City berhak mengantongi 20% dana penjualan Borges bila Ajax memutuskan melegonya ke klub lain di masa datang. Dengan kepergian Borges, City telah meraup pemasukan lebih dari 50 juta pound sterling dari penjualan pemain akademi mereka musim panas ini. Setelah sebelumnya juga berpisah dengan James Trafford, Sia Charles, dan Ade Mebude. Skuad senior Man City asuhan Pep Guardiola akan mengawali musim baru 2023-2024 dengan berjumpa Arsenal di ajang Community Shield Wembley pada Minggu 6 Agustus 2023. There's so many things that I keep in my mind. I hang around people I don't even like.